Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menyentuh untuk diri saya pribadi khususnya. Tidak bisa dipungkiri itu memang di antara penyakit-penyakit apa yang ada di dalam kita semuanya. Namun alhamdulillah solusi itu pasti ada. Nah, di antaranya kita mengambil sabdanya Allah Ta'ala yang berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana kita mendapatkan tatmainnul qulub adalah dengan bidzikrillah, dengan zikir kita kepada Allah. Zikir yang pertama, kita melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah, bukan sekadar pandangan, bukan sekadar hiasan, tapi perlu kita pelajari dan perlu kita pikirkan. Bila mana kita melihat sepanjang-panjangnya akar pepohonan, satu contoh pohon mangga, paling panjang akarnya berapa sih? 25 meter atau 100 meter? Kalau ada mungkin 100 meter. Sedangkan batang pohonnya tidak pernah bergeser sebagaimana langkah kaki manusia. Tapi saya kagum, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri dan bisa membuahkan, bisa memberikan suatu sebab kemanfaatan kepada pemiliknya atau kepada lingkungannya. Menunjukkan satu keyakinan yang luar biasa dengan kadar ikhtiar akarnya belaka, namun menunjukkan jati diri, kekuatan imannya, atau kalau manusia yang tidak pernah merasa takut menjadi fakir karena faktor rezeki. Ini satu contoh. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melihat pohon pisang tidak pernah putus asa sebelum dia berbuah, walaupun ditebang tetap terus tumbuh. Tapi setelah dia berbuah, memberikan satu kemanfaatan, baru dia mau mati. Itu hebatnya pohon pisang. Kita berpikir ke sana, begitulah segala ciptaan Allah, kita berzikir kepada Allah Ta'ala apabila kita mau berpikir. Dan banyak lagi, kita melihat hayawan, khususnya yang dihalalkan untuk kita, seperti ayam, angsa, bebek, terus kerbau, sapi, kambing. Kita lihat sepintas itu makannya selain kembali rumput ke rumput, dari rumput ke rumput. Paling ada sekarang mungkin campuran sedikit-sedikit ampas tahu atau dan sebagainya. Itu baru akhir-akhir saja ini. Sedangkan kita yang makannya menu macam-macam dan sebagainya, kita melihat daging sapi itu termasuk rezeki kita apabila kita kebetulan mendapat kelebihan untuk bisa membeli kerbau, kambing dan sebagainya. Yang kita makan itu, apa yang dimakan ya cuma itu-itunya saja, dari rumput ke rumput, campuran daun yang lain. Luar biasa. Bisa memberikan satu untuk vitamin kepada kekurangan-kekurangan gizi apa yang ada pada diri kita. Bila mau kita berenung, memikirkan ke sana, itu pun termasuk berzikir. Yang ketiga, dengan kita sering melihat apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita pikirkan, untuk bertafakur, kita kembali kepada diri kita sendiri. Karena diri kita tidak terlepas adalah makhluk Allah dan hambanya yang diwajibkan untuk beribadah. Kita sadar kalau kita mau berpikir kepada apa yang ada di diri, diberikan kepada diri kita sendiri. Siapa yang menciptakan tangan kita, siapa yang menciptakan kaki kita, siapa yang menciptakan anggota tubuh kita, dari organ-organ tubuh yang tidak kelihatan, artinya terbungkus oleh tulang, terbungkus oleh kulit, daging, dan sampai yang kelihatan seperti mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki. Sejauh mana tangan kita diajak bersujud kepada yang menciptakan. Bukan hati kita saja yang beriman, bukan hati kita saja yang sujud, tapi kita mampu mengajak tangan kita mengerti kepada yang menciptakan, mata kita mengerti kepada yang menciptakan, telinga kita mengerti kepada yang menciptakan, mulut, lidah, gigi kita mengerti kepada siapa yang menciptakan. Semua anggota tubuh kita ini mengerti kepada yang menciptakan. Binalah itu untuk bersembah sujud kepada yang menciptakan. Bukan hanya peranan hati saja.
Inilah diantara ubudiyah. Tapi semuanya sentral untuk mendapatkan kehusuan dan sebagainya disentralkan di hati. Hati itu segumpal daging, tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bermulut, tapi anehnya bisa berbicara. Nah, hati itu saya umpamakan bagaikan besi, tapi bukan besi yang maksud saya hati itu keras, tidak. Besi setelah kita asah, kita putihkan, bukan dengan lapisan, artinya kadar aslinya daripada besi itu mengkilap, kita jaga sebaik mungkin, sebersih mungkin. Contohnya seperti pacul atau parang. Setelah kita asah, kita keringkan, kita masukkan ke selongsongnya atau sarungnya. Besok pagi kita lihat, ternyata sudah ada tutul-tutul coklat. Kalau total coklat itu kita diamkan, lama-lama akan menghitam. Kita diamkan lebih jauh, akan menjadi karat. Nah, hati manusia diantaranya seperti besi itu. Nah, karat-karat itu apa diantaranya yang telah melekat di dalam besi itu? Takabur, dengki, hasud, riya, jenis-jenis penyakit hati yang banyak merugikan kepada diri sendiri, terkadang tersalurkan untuk merugikan orang lain. Dan itu tidak cukup dari itu saja. Karena apa? Karena mempengaruhi pola pikir, sehingga pola pikir kita secerdas apapun menjadi kotor karena pengaruh hati yang berkarat. Nah, karat itu saya umpamakan takabur dan sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Itu bisa mewarnai pola pikir seseorang hingga bertindak yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kalau sudah berani merugikan dan sampai hati merugikan diri sendiri, apalagi kepada ini ulah semua daripada hati yang kotor mewarnai akal kita sehingga mempunyai pikiran-pikiran yang kurang terpuji. Itu satu contoh. Tidak usah jauh-jauh, contoh organ tubuh kita. Bila pencernaan kita itu tidak bersih, timbullah satu penyakit yang sangat mempengaruhi kepada pencernaan, bukan emah. Kalau emah itu mungkin terjadi faktor terlambat makan bisa saja, atau terlalu banyak makan yang suka, yang kecut-kecut hingga lecet dan sebagainya. Tapi di sini permasalahannya bukan itu. Yang menjadi permasalahan kotornya pencernaan karena faktor kerak-kerak endapan-endapan yang ada di dalam pencernaan kita jarang kita bersihkan, entah itu dengan obat-obatan atau kita makan atau kita puasa. Di antaranya puasa itu termasuk membersihkan pencernaan karena panasnya puasa itu Allah Ta'ala memberikan suatu kelebihan yang luar biasa. Itu diantaranya. Sehingga kerak-kerak itu karena tidak pernah dibersihkan menjadi tebal. Mempengaruhi proses di dalam mengelola, mencerna apa rezeki yang kita dapati, kita bisa makan. Hasil proses yang kurang baik dari pencernaan akhirnya tersaring oleh pankreas, ginjal, sampai menjadi darah ke liver mengorbit ke jantung, dipompa oleh paru-paru sampai ke otak kecil dan lain sebagainya. Bila mana pencernaan itu telah menghasilkan yang kurang maksimal dalam mendapatkan darah merah maupun darah putih, akan bisa mempengaruhi kesehatan stamina seseorang itu sendiri karena faktor darah. Bagaimana kalau hati manusia itu karatan, sedangkan kita makanan saja begitu hebatnya pengaruhnya. Karena faktor darah kotor bisa saja akhirnya menjadi penyakit kulit dan sebagainya. Nah, bagaimana hati ini kalau sudah karatannya semakin tebal. Itu satu contoh saja. Karatan-karatan itu tidak cepat kita bersihkan. Nah, dengan membersihkan itu tadi, kita tafakur, kita zikir dengan melihat apa yang diciptakan oleh Allah, kita melihat apa yang sesama kita, coba kita lihat keberadaan fuqara wal masakin, keberadaan para saudara-saudara kita muslim yang statusnya masih fuqara dan masakin. Coba kita ukur dengan pribadi sendiri, lalu kita akan membuka mata kembali kepada diri sendiri. Itulah akan menambahkan doa kita, permohonan kita kepada Allah untuk diri sendiri maupun untuk saudara-saudara fuqara wal masakin. Karena sebab itu pun termasuk zikir. Nah, setelah kita menerima dengan keberadaan apa yang kita lihat, hati itu paling tidak yang keras akan meluntur. Contoh, kita melihat seseorang anak
yang tidak berayah, tidak beribu. Untung kalau di panti asuhan, kita mau tidak mau akan tersentuh apabila melihat malam hari raya ataupun hari raya. Sedangkan anak-anak sebaya mereka bergandeng tangan sholat Id bersama kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau pamannya. Sedangkan ini sebatang kara hidup di panti asuhan, atau untung kalau masih di bibitnya ataupun apa, setelah kita melihat keberadaan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang begitu, mestinya kita harus tersentuh. Dengan sentuhan inilah akan mendorong kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan satu doa supaya anak itu diberi kebahagiaan kelak. Biarlah sekarang menelan kepahitan, asal masa depannya anak itu mendapatkan kemanisan yang manfaat. Itu zikir, yang hasil karya daripada zikir bisa membuahkan yang demikian. Nah, bagaimana dengan bizikrillah yang kita selalu hati kita bersihkan dengan la ilaha illallah, Allah, Allah. Bukan sekadar ucapan la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan Allah, Allah, Allah. Tidak. Tapi ketika kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada suatu zat yang wajib aku sembah melainkan Engkau. Tidak ada zat yang maha agung terkecuali Engkau. Tidak ada zat yang bisa memberikan aku kesehatan, rezeki, menjaga dan lain sebagainya terkecuali Engkau. Tidak ada suatu zat yang bisa melindungi dan lain sebagainya, dan kita mintai pertolongan terkecuali Engkau. Luas sekali dalam kalimah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita dengan demikian mengerti isinya la ilaha illallah, kita didukung, kita anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita merasa dilihat. Kita mengambil yang kedua aja makna fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dengan keimanan kita, keyakinan kita, kita yakin bahwa kita ini bagian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merasa itu tumbuh. Bila mana seseorang sudah itu tumbuh, merasa dilihat, didengar oleh Allah, akan mengurangi perbuatan-perbuatan kita yang membentuk merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena kita merasa selalu didengar, dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun kita tidak bisa drastis 180 derajat berubah, tapi paling tidak akan mengurangi. Karena apa? Malu rasanya kalau kita masih didengar, merasa didengar, dilihat, masih berbuat kurang terpuji. Nah, maka bersihkan dengan itu. Kita merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah SWT. Dengan inilah terkikis nanti penyakit-penyakit hati kita, dan buahnya kita akan selalu melihat fadlullah, keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada sesama kita. Ada kata mereka, mengapa mereka menjadi orang bisnis yang berhasil? Kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada mereka. Kita doakan, alhamdulillah, kita syukur punya saudara mukmin yang bisnisnya berhasil. Tidak harus kita menuntut imbalan karena kita doa kita, atau menuntut supaya mereka simpati kepada saya. Tidak perlu. Kewajiban kepada saudara mukmin, adapun yang kita doakan, mau mengerti, mau membalas, itu bukan hak kita, bukan hak saya. Itu hak mereka, terserah, masa bodoh. Kita kewajiban kita memohon kepada Allah. Sangat bahagia dan sangat syukur mendapatkan teman-teman saudara mukmin muslim kita yang berhasil. Lebih jauh kita melihat secara umum, alhamdulillah ada dari bangsa kita, bangsa Indonesia, entah dari keturunan manapun, tapi mereka adalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada yang berhasil, berarti bangsa kita maju. Ini kita ikut mensyukuri. Itulah imbas karya daripada hati mulai bersih, mulai kita bersihkan. Selalu kita kikis sifat-sifat yang kurang terpuji dengan dzikrillah. Itulah diantaranya itu. Memang tidak semudah itu, tapi tidak ada orang yang menghitung sampai jutaan, dari mulai puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, sampai miliaran. Pasti dimulai dari 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya, kapan kita memulai?